Konflik rumah tangga penyanyi Nindi Ayunda dan suaminya Askara Parasadi Harsono kian memanas. Nindi yang sempat menutup rapat tentang masalah rumah tangganya dari publik akhirnya buka suara. Tepatnya 16 Februari kemarin, Nindi secara terang-terangan mengungkap fakta mengejutkan tentang adanya dugaan kekerasan fisik yang dialaminya selama menikah dengan Askara. Pengakuan Nindi pun disertakan dengan sejumlah bukti yang memperlihatkan lebam dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Langkah Nindi untuk bicara di hadapan publik itu pun seolah menjadi puncak dari segala macam persoalan rumah tangga yang dialaminya selama 9 tahun. Lantas, seperti apa analisa pakar ekspresi melihat gerak tubuh Nindi yang kembali muncul ke publik dengan mengungkapkan persoalan rumah tangganya? Jadi pada tanggal 18 Desember, saya mendapatkan KDRT lagi yang terus-menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah, setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu. Karena menurut saya, yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri. Tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau akhirnya pecah juga gitu loh. Kalau kita lihat secara garis besar ya dari awal hingga akhir, ini adalah sebuah situasi pengungkapan. Nah, pengungkapan itu boleh jadi menunjukkan apa yang menjadi kondisi perasaan N pada saat ini. Itu yang pertama. Atau bisa jadi ini pengungkapan data fakta yang selama ini tidak terungkap secara terbuka, boleh didasari karena memang itu menjadi data yang spesifik yang harus ditahan, disimpan, atau data ini telah mengganggu kenyamanan yang bersangkutan sehingga perlu diklarifikasi. Yang ketiga adalah pengungkapan tentang penyebab utama munculnya persoalan yang sedang dialami yang kemudian menjadi makanan atau konsumsi publik yang akhirnya mengganggu yang bersangkutan, baik secara emosional, fisik maupun kenyamanan dengan keluarga kedua belah pihak. Ada beberapa ciri gerakan tubuh yang diperlihatkan oleh N. Yang menonjol adalah self touching ya. Self touching itu biasanya berkenaan dengan kondisi cemas, ragu, tidak nyaman secara emosional yang boleh jadi dipicu oleh beberapa peristiwa yang mengecewakan, peristiwa memalukan, peristiwa yang memunculkan kemarahan dan sebagainya. Nah, self touching ini tujuannya adalah untuk menyamankan diri, menenangkan diri, memberikan perlindungan kepada diri, sekaligus juga menandakan bahwa dirinya dalam kondisi tidak nyaman. Beberapa contohnya menyentuh tangan, menyentuh dada, menyentuh dagu atau apapun itu yang sifatnya tadi dilakukan baik sadar maupun tidak sadar. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa kali self touching yang sepertinya masih prediksi saya yang sifatnya adalah conscious, sadar. Nah, kalau dilakukan dalam konteks sadar bisa jadi ini bentuk dari self grooming. Self grooming itu adalah upaya untuk memperbaiki atau menunjukkan misalnya ya penampilan yang lebih baik misalnya gitu. Tapi kalau itu didasarkan pada kondisi tidak disadari atau unconscious,
ini yang lebih mengarah kepada tindakan melindungi diri atau menunjukkan bahwa saya tidak nyaman dan saya harus mencari rasa nyaman dan rasa aman. Keputusan Nindi muncul ke publik dan mengungkap persoalan rumah tangganya bisa jadi sebagai bentuk ungkapan ketidaknyamanan atas perilaku yang selama ini ia dapatkan dari suaminya. Selain kekerasan fisik, dugaan perselingkuhan yang menodai kesucian rumah tangganya itu pun menjadi hantaman yang hebat yang menghancurkan rumah tangganya. Apalagi dugaan pengkhianatan yang dilakukan suaminya telah tercium sejak tahun 2015 silam. Lantas, benarkah Nindi sempat syok dan hingga begitu emosional saat membeberkan dugaan perselingkuhan suaminya kepada publik? Lantas, seperti apa analisa pakar ekspresi mengenai gerak dan bahasa tubuh Nindi saat itu? Kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda. Dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah. Saya nemuin tertangkap basah sendiri kok saya melihat dari handphone. Pada saat N menyatakan mengambil keputusan di akhir Desember terkait dugaan perselingkuhan suaminya, N melakukan sentuhan pada dahi dengan tangan kiri. Nah, ini mengisyaratkan ada sebuah proses berpikir, thinking hard istilahnya begitu ya, untuk membuat sebuah penilaian atau evaluasi kepada seseorang atau kepada sesuatu yang saat itu sedang dibicarakan, di mana isi pembicaraan itu menawarkan atau menyertakan sebuah pilihan atau keputusan. Dan ini bukan keputusan yang sederhana. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau sedang membuat sebuah tindakan yang betul-betul memunculkan atau membutuhkan effort atau dukungan emosional yang besar. Ketika N menyatakan fakta terkait pasangannya, terutama perselingkuhan, di mana ada gerakan tangan yang sifatnya menguatkan, ada unsur strong gesture di sini yang bertujuan menekankan konten verbal yang sedang disampaikan, yaitu data-data tadi. Nah, peristiwa ini biasanya sifatnya aktual, sudah ada hal yang melatar belakangi dan bisa dibuktikan sehingga yang bersangkutan itu yakin dan tujuannya adalah mempersuasi publik atau siapapun yang menyaksikan untuk bisa percaya bahwa situasi yang sedang disampaikan, nah seperti ini ya, ini adalah peristiwa yang nyata, situasi yang benar, kira-kira begitu. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan, peristiwa bahwa perselingkuhan terjadi kurang lebih sudah 5 tahun terakhir dan yang bersangkutan tahu, namun mencoba untuk tanda kutip menyesuaikan diri dengan peristiwa itu yang akhirnya terbuka dengan nyata di tahun 2018. Itu shocking buat yang bersangkutan. Namun kembali hal ini dia coba olah sebagai sebuah situasi yang saya mampu terima, saya coba beradaptasi, saya coba untuk melakukan perubahan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, daya tahan tadi masih dalam ambang yang normal. Namun ketika peristiwa ini kemungkinan berulang dan selanjutnya lalu memberikan dampak yang tidak saja mentally, pikiran dan juga emosional, tapi juga mungkin fisik kepada yang bersangkutan. Sehingga daya tahan yang tadi masih bisa ditoleransi sekarang sudah mencapai titik puncaknya. Jadi ada ambangnya. Nah, ambang ini yang tidak lagi bisa mentolerir situasi tersebut. Nah, kalau saya perhatikan, M sendiri sepertinya bukan tipe yang impulsif dalam memutuskan. Karena ini sudah dalam hitungan 3 tahun dan menjadi bola salju dalam kehidupan perkawinannya, artinya tindakan saat ini adalah tindakan yang sudah dipikirkan matang-matang. Jadi melalui pertimbangan yang terencana dan berdasarkan sebuah penilaian yang objektif
dari kacamata dirinya dan juga barangkali dari orang-orang terdekat. Jatuh bangun yang dirasakan serta pasang surut dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah. Begitupun dengan rumah tangga Nindi dan Askara. 9 tahun menjalani kehidupan bersama, rumah tangga Nindi memang jauh dari terpaan kabar miring. Namun, siapa sangka rumah tangga yang terlihat bahagia dan begitu tenang justru terkuak aroma perselingkuhan hingga KDRT. Lantas, benarkah kenyataan pahit ini sontak membuat mental dan fisik Nindi terguncang? Nah, dalam hal ini, M itu sedang berusaha keluar dari situasi yang saya katakan tadi, menekan, mengancam, mengintimidasi, membahayakan dirinya secara mental, fisik. Jadi, kalau buat saya, ini sebuah tindakan puncak, kulminasi dari sejumlah tindakan-tindakan yang saya perkirakan sudah pernah dia lakukan, namun tidak memberikan efek atau dampak signifikan terhadap perubahan perilaku rumah tangganya atau pasangan yang sedang dia tujukan pada saat ini. Jadi ini sebuah tindakan pelepasan, releasing dari emosi yang tadi saya katakan sudah bertumpuk dan seperti balon yang sudah memenuhi kapasitasnya, melebihi kapasitasnya bahkan, dan sekarang